Shalom. Sebelum kita memasuki ibadah, ada baiknya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami waktu pada saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2020, tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita baru merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sudah barang tentu kita mengetahui Yesus naik ke sorga dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak hanya itu, Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya baginya. Itulah sebabnya sudah saatnya kita bersukacita, bergembira, bersyukur setiap saat. Demikian juga renungan kita pada saat ini, yaitu tentang Nabi Elia yang naik ke surga. Kalau kita membaca ayat sebelum nas hari ini, kita melihat di sana bagaimana percakapan Elisa dengan Nabi Elia. Di sana ada suatu tanda bagi Elisa bahwa dia sangat berat untuk melepaskan kepergian Elia dari Gilgal ke Betel ke Jeriko sampai ke Jordan. Maka pada saat mereka sudah sampai di Jordan, Nabi Elia berkata, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Nabi Elia naik ke surga. Siapakah sebenarnya Nabi Elia ini? Nabi Elia memerintah pada saat kerajaan Israel Utara, yaitu Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram. Pengertian nama Elia
menurut bahasa Ibrani, yaitu Eliyahu, artinya adalah Yahweh adalah Allah. Kalau kita memperhatikan lagi lebih dalam tentang kisah daripada Nabi Elia, itu bisa menjadi pelajaran berharga atau itu menjadi renungan buat kita dalam hidup sekarang ini. Karena Nabi Elia seorang nabi yang setia, taat kepada perintah Tuhan. Dia berani, dia berkomitmen, dia berani menegur orang yang murtad daripada Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Dia selalu tunduk kepada Tuhan sekalipun situasi sangat tidak enak, atau dia merasa sedih, atau dia dikejar-kejar oleh raja. Kita bisa melihat waktu dia di Sungai Kiprit, burung gagak mengantar makanan atau daging buat dia. Kita juga bisa melihat dia waktu di Sarpat, bukan hanya makan, melainkan anak janda itu meninggal. Dia berdoa supaya anak itu hidup kembali. Di Gunung Karmel kita melihat suatu kejadian yang luar biasa. Dia membunuh nabi-nabi Baal. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari nas ini? Dari nas ini kita dapat melihat hanya kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan sajalah bahwa kita bisa hidup. Sekalipun dalam situasi kondisi sekarang ada COVID, ada PHK, ada gejolak sosial, tetapi kita umat pengikut Kristus yang setia dan taat, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita harus sungguh-sungguh meminta kepada Yesus agar situasi ini pulih kembali. Sama halnya seperti Nabi Elia yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16-18, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Murid Yakobus membuat Elia suatu contoh bahwa doanya dikabulkan. Dia manusia biasa, kita juga manusia biasa. Dalam situasi saat ini hanya satu sikap kita, berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarpun COVID-19, ada PHK, ada gejolak sosial, apapun namanya, kalau kita berdoa dan berdoa dan berdoa terus menerus kepada Yesus, Yesus pasti mendengar dan menggenapi semua doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami juga taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan, taat dan setia kepada perintah-Mu, agar dalam hidup kami hanya memprioritaskan kerajaan-Mu, memprioritaskan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah renungan hari ini menjadi berkat sukacita bagi kami, puji-pujian bagi Allah di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.